banyak ternak Mulyono itu yang DM ya, dan DM-nya itu kurang ajar. Ya, jadi ngatain gue babi, anjing. Gue nggak masalah, lu mau katain gue manusia, nggak masalah. Gue manusia, jadi gue nggak ngepek gue dikata-katain. Cuman satu hal yang gue mau bilang. Gue ngomong, ya, karena gue peduli. Kalian nggak ngelihat kasus sirkus, ya. Kalian juga nggak ngelihat manusia-manusia silver. Kenapa? Bukan karena mereka malas, karena nggak ada kesempatan kerja di Indonesia ini. Ya, ibu-ibu nggak bakal kerja jadi gojek kalau pendapatan suaminya mencukupi, nggak bakal. Kalian lihat UMR Jawa Tengah, kalian lihat UMR Jogja, layak nggak? Enggak. Ya. Ada kalian mikir ke situ, ada kalian ngelihat mata kalian tuh ngelihat nggak? Gitu loh. Ya, negara kita ini dibangun sama darah pejuang. Ya, kalau kalian nggak memperjuangkan negara ini, ya, sana kalian masuk kuburan, gali tanah sana. Ya, setidaknya kalau kalian nggak punya otak, kalian punya hati. Kalau kalian nggak punya dua-duanya, sana kalian terjun ke jurang sana. Gue tuh cuman mengharapkan Indonesia ini jauh lebih baik. Lihat sana nu Norwegia tuh, lihat negaranya bagus gitu loh. Ya, pendapatan kita ini berapa gitu loh. Rakyat kita lihat, kalian lihat aja lingkungan sekitar kalian, masih banyak nggak yang miskin? Kalau masih banyak, perjuangkan mereka. Ya, lihat tuh anak-anak yang baru lulus ngantri nyari kerja sampai jatuh-jatuh ke got. Kalian lihat kan itu? Dan kalian diam aja gitu. Kalau pemerintah nggak membuka lapangan kerja sebanyak mungkin sesuai dengan janjinya waktu kampanye. Iya, nggak usah hidup di dunia ini kalau kalian nggak peduli sama yang di sekeliling kalian. Kalau kalian nggak melek gitu sama berita dan kalian diem aja. Kalian cuma jadi flying monkey gitu ya. Kalian cuma jadi monyet-monyet yang bergembira menyemangati orang yang jelas-jelas tidak memperjuangkan rakyatnya sendiri. Mati aja kalian ternak Mulyono kalau kalian membenci orang yang kritis gitu loh dengan ketidakadilan, kritis dengan kejahatan, kritis dengan penipuan. Kalian nggak ngelihat itu Pertamina korupsinya 1 kuadriliun, hampir 1.000 triliun. Itu kalau dibagiin ke kalian rakyat-rakyat Indonesia, ya, kita itu nggak perlu bayar lagi pendidikan kalau itu dikasihin. Nah ini nih contohnya nih ibu-ibu yang jadi driver bawa anaknya. Mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mana? Ngapain kau di situ? Sana kau turun, Menteri, turun kau ke masyarakat bawah, turun, lihat ibu-ibu begini. Mereka nggak begini kalau nggak terpaksa. Tahu nggak? Perempuan itu nggak bakal begini kalau nggak terpaksa. Ya, kecuali kalau memang dia ingin berkarir karena pendidikan dia tinggi, nggak apa-apa, fine. Saking apa? Saking susahnya mereka nyari kerjaan buat perempuan. Dan kalian lihat juga nggak? Tenaga-tenaga honorer. Gajinya ada yang tuh yang di pelosok tuh. Aku baca tuh guru yang mengabdi puluhan tahun 400.000 per bulan. Sampai sepatunya nggak ganti-ganti, sampai sepatunya tuh bolong gitu jalan kaki, nggak bisa beli motor. Kalian merhatiin itu nggak? Jangan kalian bilang karena mereka pilih-pilih kerja, pilih-pilih. Nggak ada pekerjaan di Indonesia ini kalau kalian mau tahu. Sekalipun ada, orang dalam dulu yang masuk. Ya. Mikir, ternak Mulyono, mikir. Orang protes itu bukan karena benci. Selalu ada yang bilang, kamu benci banget sama ini, kamu benci banget sama... Enggak. Gue nggak pernah membenci. Kritik itu bukan berarti benci. Kritik itu ingin memperbaiki. Di dashboard, jam di dashboard. Oh, itu naik Rocky Mountain kan? Kan dia ada laptop, ada buat radio. Komplit deh di mobil, men. Jadi getar-getar. Asik. Di mute. Suatu Bang Sweet, tolong gedein sebentar. Wah,
Raise your eyebrows. Squint your eye. Ya. Kayak dapat tusuk lah, kayak dapat tusuk. Eyebrow. Enggak, katanya suruh bikin muka seksi kan? Your lip. Look sexy. Raise your Angkat dulu katanya ininya ya kan, udah diangkat. eyes. Tutup matanya katanya. Bite your lip. Gue ngeliat video gue yang lama ketawa sendiri. Raise your eyebrows. Kayak Squint your eyes. kayak dapat tusuk kan, mata susah. Aduh. Aduh, yang boten-boten ada. Udah capek Om, hari ini jedar sama Papi Oi udah banyak kena. Wis, tobat. Tobat. Siang tahu papi kemarin so hilang kemana-mana tahu kemarin papi. Enggak, pas dorang itu gue cuci perut, gue makan nanas sama buah naga. Terus Jadi papi langsung- papi nyanyi. Untung papi ada grup. LE. Itu gue terima telepon dulu. Tidak ada play Ali makan sama kayak lapar kan? Oh iya. Itu minum apa tuh, Pi? Ya, Minum apa lo, Pi? gua 1 cup kopi instan, Oh, kopi. 1 cup madu, Uh-huh. kasih 1 sloki air panas, baru di mixer. Jadi dia ada bekris apa kayak es krim. Baru kasih dingin, baru timba 2 sendok makan, pakai batu es, pakai susu cair. Gue susah banget makan, tenggorokan gue sakit. Itu obat apa lagi? Kebanyakan sih weekend ngom. Gue sakit banget tenggorokannya. Lain kali tau. Terlalu dalam setelah. Lain kali Makanya topi Jermannya aja jangan lu masukin mentok. nggak usah sampai mentok-mentok juga ke tenggorokan. Enak soalnya. Itu ntar pita suara lu berubah. Sakit banget gue makan, sumpah susah makan jadi. Besar itu ada memang dari hati nuraninya ada yang berkata, contohnya saya mengambil sesuatu yang bukan hak saya, tetapi di dalam berkata jangan. Ada juga yang sama sekali buta mata zohirnya, buta mata hatinya. Izin, Jadi ada, iya. izin. Jadi apa disampaikan Bang Onde-Onde tadi di sini sangat syarat dan sangat padat, luar biasa. Jadi ada 2 di sini. Satu, ada yang menasehati sesuatu, keswaliman, karena dia sendiri pernah mengalaminya. Ada sisi lain yang menasehati hanya karena melihat, mungkin membaca, ada yang menceritakan apa, kemudian dia sampaikan juga. Kedua-duanya bagus. Bedanya di sini, yang pernah merasakan sesuatu lalu kemudian diberi ilham menyadari, kemudian menerangkan misalnya makaluru kenca pada ia aja makaluru mesek ko matu maga bukti nasabah walami memang, tapi ya rode nakaluru napa ngaja makaluru sompama ya jasine yanu yang mencerita matania contoh mi manu itu na salah. lanjut mungkin tadi Pak Mun Jadi Abang Tik tadi itu pertanyaan dari Pak Mun. ya. Pak Mun ke Bang Onde-Onde tadi itu, ketika melakukan sesuatu pelanggaran, adakah atau tidak ada sesuatu yang menegur pada hati nuraninya kita? Nah, terkadang teguran itu ada yang kadang ada juga kadang tidak ada. Nah, yang parah ini tidak ada lagi sama sekali, dia sudah buta telinganya, buta matanya, buta hatinya. Tetapi karena berlaku sifat kejaisan Tuhan, sifat keharusan bagi Tuhan hendak memperkenalkan dirinya kepada Bang Onde-Onde sekalipun pada saat itu dalam pelanggaran, sekalipun pada saat itu dalam kemaksiatan. Itulah sifat sekehendak Tuhan. Iya. Sedikit tambahan.
Mungkin Bang Onde-Onde pada saat itu dia mau melakukan atau saat melakukan itu ada teguran, tapi dia belum memahami namanya teguran itu. Iya, mungkin ada ketukan dari hatinya, tapi dia tidak memahami apa itu isyaratnya itu ketukan. Jadi dia masih melakukan hal seperti sama yang seperti saya alami. Itu baru kita memahami setelah adanya pemahaman begini. Ternyata ketukan begini tik artinya begini. Contoh air yang jatuh dari atas itu jatuh ke tanah, apa bunyinya? Itu seperti itu maksud saya. Mungkin dulu dia lakukan begitu, dia belum mengenal namanya teguran. Dia belum paham apa itu teguran begitu. Perbuatan baik buruk ini kan setelah kita berakal, kita bisa mengetahui bahwa ini baik, ini buruk. Setelah sampai pemahaman agama pada diri kita, baru bisa kita mengetahui ini haram, ini tidak haram, ini halal, dan lain sebagainya. Nah, perjalanan kita selaku manusia mulai dari bayi sejak lahir dalam pengawasan ibu bapak kita, kan bapak ibu kita itu sebagai tanggung jawab memberikan pendidikan karakter. Ya, semua orang tua bagaimana mengajarkan anaknya tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, makanya tadi saya pertanyakan ke Pak Onde-Onde, apakah waktu dia melakukan itu apa yang pernah menjadi nasihat orang tuanya sehingga ada di dalam hatinya? Apakah memang tidak ada pedoman itu sebelum dia melakukan, terbesit dalam hati nuraninya? Karena berbicara masalah hati kan ada tingkatannya. Ada hati yang paling luar, ada hati yang berpikir, ada tingkatan yang ketiga namanya hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang senantiasa istiqomah, inilah yang senantiasa jujur, inilah yang senantiasa hati yang paling luar, hati yang senantiasa merasa. Ternyata hati yang paling luar ini tidak hanya dimiliki oleh manusia. Pada diri binatang pun ada hati yang senantiasa merasa. Contoh ayam, ketika dikasih pakan, misalnya berupa beras atau jagung, maka ayam itu mendekati pakan itu. Tapi ketika kita usir, ayam itu menjauh. Itu membuktikan, menandakan bahwa ayam itu ada perasaan. Ya. Apa yang menjadi pembeda kita dengan binatang, dengan manusia? Karena kita dibekali pemikiran, akal, hati yang berpikir. Sehingga hati yang berpikir inilah bisa menentukan bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Nah, tingkatan yang ketiga inilah yang perlu kita amalkan, yaitu hati nurani. Kenapa dikatakan hati nurani? Karena di dalam hati ini ada dua nur. Nurani itu menunjuk kepada dua nur. Nur apakah itu? Nurul ilahiyah dan nurul insaniyah. Inilah yang senantiasa tadi yang saya sampaikan, istiqomah, jujur, beribadah dan berbuat baik, mengasihi sesamanya, tidak memandang bulu. Ya. Nah, itu hati nurani. Nah, kalau kita ya, saya umpamakan begini, seorang pencuri sebelum dia melakukan perbuatannya itu, perbuatan mencurinya, di dalam hatinya sudah terbesit bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Perbuatan mencuri. Pertanyaannya kemudian, kenapa dia masih? Pertanyaannya kemudian, kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut ya. Kenapa seorang pencuri ini tetap mengerjakan perbuatannya, sementara ada bisikan, ada petunjuk dalam hatinya bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Berarti kembali lagi bahwa pencuri ini pada dirinya saja dia ingkari, apalagi kepada Tuhannya. Tapi Pak Muin,
sudah paham. Gini Pak Min, yang kita maksud itu orang-orang yang punya pemahaman Mi. Yang tidak punya pemahaman ini, maksudnya yang sampai tingkat kesadarannya. Mungkin lagi bukti sekali lagi. Tahun 2000 berapa itu? Ya. Tahun berapa itu ya? Itu Menteri Agama. Nah korupsi uangnya jemaah haji, hampir mati semua itu orang jemaah haji gara-gara korupsi uang makanannya. Sekelas Menteri Agama, pikir Niki, ilmu agamanya bagaimana? Nah, apa tidak? Coba pikir itu. Ilmu agamanya bagaimana itu Menteri Agama? Ya, itu saya dulu. Kembali ke diri. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Kalau balinga maceta batu bata kan? Tapi kalau maceta batu bata, mohon diringkaskan dan dipadatkan supaya bangunannya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya aku aku tak kaki nasan ka ang kamahanan nila lisa anak ko Informasi saudaraku pejuang, ini luar biasa ini, pejuang pahlawan. Mim diterima sampai di Kabupaten Sigi melalui jalur aplikasi TikTok. Tentunya kita berada di Komalnya Pak Kompas 212 Wirosable, ID 040